Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan pedal cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan Lupiao sudah memasuki divisi barat bersama Xiaoyu. Mereka melihat-lihat tempat yang ada di sana, serta diberitahu tentang pentingnya batu spiritual. Nili dan Lupiao masih melihat-lihat barang yang ada di pasar. Mereka melihat beberapa barang langka yang dilelang. Tapi Nili tidak punya satupun batu spiritual. Untuk sekarang, dia cuma bisa melihat-lihat saja. Untuk mendapat batu spiritual, Nili berencana menjalankan misi. Di alam runtuhan drakonik, hanya di Danau Ilahi yang bisa memproduksi batu spiritual. Tapi, satu danau ilahi hanya bisa memproduksi beberapa ribu batu spiritual. Jumlah danau ilahi juga berkurang setiap tahunnya. Dan lagi, semua sakti saling memperebutkannya. Hanya sakti kuat seperti sakti bulu ilahi yang bisa menguasai banyak danau. Itulah salah satu cara agar mempertahankan pemakaian batu spiritual. Setelah lama berjalan, Nili akhirnya sampai di perguruan Skeshol, distrik barat. Terlihat menara yang tinggi dan pepohonan yang lebat. Nili dan Lupiao memasuki area perguruan, dipandu oleh Xiaoyu. Para murid yang melihat mereka terdiam sebentar, kemudian menyadari kalau Nili dan Lupiao berasal dari dunia kecil. Mereka mendengar kalau Nili dan Lupiao memiliki akar spiritual langit tingkat 5 dan tingkat 8. Karena itu, distrik barat mereka memiliki jenius dengan akar spiritual langit lagi. Para murid saling berbincang, membicarakan Nili dan Lupiao, kemudian disangkut pautkan dengan Xiaoyu, karena dia memiliki kesamaan, yaitu asal dan akar spiritualnya. Akhirnya, Xiaoyu sampai di tempat tujuannya. Terlihat sebuah tempat tinggal yang bagus. Xiaoyu mengatakan, kebanyakan dari jenius dari distrik barat tinggal di area ini. Jadi jangan sampai mereka terlibat dalam masalah. Xiaoyu menegaskan itu ke Nili. Semua yang tinggal di tempat ini memiliki latar belakang. Nili menjawab, kalau dia juga tidak mau mencari masalah. Xiaoyu menyuruh Nili berlatih di tempat ini, dan larang keluar tanpa ditemani oleh Xiaoyu. Kemudian Xiaoyu mengantarkannya ke ruangan yang akan Nili tempati. Sedangkan Xiaoyu akan tinggal di ruang sebelahnya. Mereka berdua tidak dibolehkan masuk sembarangan ke ruangan Xiaoyu. Nili dan Lupiao memasuki ruangan tempat tinggalnya. Di dalam sana terdapat kolam ikan dan banyak pepohonan. Tempat tinggal itu benar-benar bagus. Nili yakin kalau harga sewanya pasti mahal. Xiaoyu berkata kalau dia akan keluar sebentar untuk mengurus pendaftaran Nili dan Lupiao. Xiaoyu juga memberikan mereka berdua batu spiritual untuk berlatih. Nili dan Lupiao pun mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyu. Nili memasuki ruangannya, kemudian meletakkan batu spiritual di depannya. Dia menghirup napas dan menenangkan pikirannya. Setelah tenang, Nili akan mencoba untuk berlatih. Sesuatu dari balik pakaian Nili berusaha keluar. Ternyata itu adalah Dewi Yuan. Dia merasa senang bisa keluar dan bisa bernapas lega. Meskipun Dewi Yuan sudah bersembunyi, tapi beberapa ahli kuat menyadarinya. Nili mengatakan, kemungkinan itu benar, tapi kelihatannya tidak ada yang peduli. Kemudian Nili juga mengeluarkan hewan peliharaannya, yaitu Jindan. Semakin banyak Jindan tidur, ukurannya semakin mengecil. Nili membungkus Jindan dengan kain, kemudian menaruhnya kembali di dalam pakaian. Dengan begitu, Nili bisa dengan mudah membawanya kemana-mana. Nili merasakan banyak murid yang membawa hewan peliharaan. Kemungkinan Dewi Yuan dan Jindan dikira sebagai hewan peliharaan. Dewi Yuan berkata, sejak perjalanan ke sini, dia merasa banyak aura yang kuat. Alam runtuhan ini banyak memiliki ahli bela diri yang kuat. Nili menjawab, tentu saja seperti itu. Dunia kecil mereka hanyalah dunia kecil di dalam runtuhan drakonik. Bahkan dewi spiritual seperti Dewi Yuan hanya seperti manusia biasa di tempat ini. Dewi Yuan berkata, sepertinya ucapan Nili memang benar. Dewi Yuan juga tidak boleh terus bersantai. Energi di sini berbeda dari dunia kecil. Entah Dewi Yuan bisa berlatih atau tidak di tempat ini. Nili bergumam, para dewa spiritual memiliki struktur tumbuh yang berbeda dari manusia. Nili bahkan tidak punya teknik kultivasi agar bisa membantu Dewi Yuan. Jadi Dewi Yuan harus mencari tahu sendiri. Nili juga harus mencapai alam Heavenly Pit
dan tidak boleh kalah dari Raja Iblis. Nili mulai menggunakan batu spiritual untuk latihannya. Dia merasakan energi yang keluar dari batu tersebut. Nili merasa sudah lama dia berada di dunia kecil, tapi sekarang dia bisa berlatih energi langit, menggunakan teknik Dewa Langit untuk melatih energi langitnya. Nili merasa luar biasa. Nili bahkan pernah menggunakan metode yang membahayakan untuk mempercepat kenaikan kultivasinya. Entah itu akupuntur ataupun teknik pelahap roh iblis. Itu adalah hal yang sangat menyiksa. Dibandingkan dengan itu, melatih energi langit jauh lebih nyaman. Energi yang keluar dari batu spiritual lama-kelamaan semakin berkurang. Nili yang menyadari itu pun terkejut. Dia bergumam, baru saja mulai berlatih, tapi energi langit dari batu tersebut sudah habis duluan. Setelah melatih teknik Dewa Langit, ranah jiwa Nili semakin luas. Satu batu spiritual memang belum cukup. Nili harus mengumpulkan banyak batu spiritual. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa di sini. Nili memejamkan matanya. Dia bergumam. Kalau dia mempunyai cukup banyak batu spiritual, dengan akar spiritual langit tingkat 8 dan pengalaman kehidupan sebelumnya, Nili bisa dengan mudah mencapai Heavenly Pit. Tiba-tiba, terdengar suara yang mengetuk pintu. Nili keluar untuk melihat. Terdengar seseorang mencari Xiaoyu. Lu Piao juga keluar untuk melihat. Siapa yang memanggil nama Xiaoyu? Lu Piao yang melihat seorang wanita yang sedang mencari Xiaoyu berkata, "Apakah itu pacarnya Xiaoyu?" Nili berteriak menjawab panggilan wanita itu. Kalau Xiaoyu sedang tidak ada di sini. Mendengar suara Nili, wanita itu terkejut. Wanita itu menegaskan, apakah benar kalau Xiaoyu sedang tidak ada? Kemudian gadis itu menanyakan, siapa mereka? Nili berkata, kalau mereka adalah teman Xiaoyu. Sedangkan Xiaoyu baru saja keluar. Kemudian menanyakan apakah wanita itu sedang mencarinya. Wanita itu menjawab kalau dia memang sedang mencari Xiaoyu, tapi itu tidak terlalu penting. Wanita itu mendengar kalau Xiaoyu sudah kembali, jadi dia mau menyapanya. Wanita itu tidak tahu kalau Nili dan Lu Piao juga tinggal bersama Xiaoyu. Wanita itu menanyakan apakah Nili dan Xiaoyu adalah murid baru. Lu Piao langsung menjawab kalau mereka adalah murid baru. Kemudian Lu Piao menanyakan siapa nama wanita tersebut. Wanita itu menjawab kalau namanya adalah Huang Yin. Huang Yin mengaku kalau dia adalah teman Xiaoyu dengan wajah memerah. Melihat hal itu, Nili merasa kalau wanita itu menyukai Xiaoyu. Nili mengatakan kalau wanita itu bisa menunggu Xiaoyu di sini. Wanita itu masih malu-malu. Dia berkata kalau dia akan menunggunya sebentar di sini. Tiba-tiba datang seseorang. Wanita itu menduga kalau yang datang itu adalah Xiaoyu. Ternyata itu bukanlah Xiaoyu. Orang yang datang itu berkata, dia sudah menduga kalau Huang Yin berada di sini. Begitu mendengar Xiaoyu kembali, laki-laki itu langsung tahu kalau Huang Yin bakalan datang menemui Xiaoyu. Laki-laki itu bernama Yan Hao. Yan Hao bertanya ke Huang Yin, memang apa bagusnya Xiaoyu sampai membuat Huang Yin tergila-gila? Huang Yin menjawab, selama dia senang dan menyukainya, tidak ada urusannya dengan Yan Hao. Nili dan Lu Piao senyum-senyum melihat mereka berdua. Yan Hao yang menyadari hal itu menanyakan, apakah Nili dan Lu Piao adalah jenius dari dunia kecil? Akar spiritual langit tingkat 5 dan tingkat 8? Lu Piao dan Nili terdiam. Yan Hao berkata, kalau dia berbicara pada mereka berdua. Nili berkata, memperkenalkan diri pada orang asing, yang bahkan main masuk sembarangan. Apakah orang-orang di sini memang suka melakukan hal itu? Yan Hao menjawab, apakah Nili tahu dengan siapa dia berbicara? Meskipun mereka berdua mempunyai akar spiritual langit, tapi jangan seolah-olah mereka bisa bersikap sombong. Di perguruan Sky Soul, sebaiknya mereka berdua tahu diri. Yan Hao menjadi marah. Dia mengeluarkan kekuatannya. Nili yang merasakan tekanan dari Yan Hao bergumam. Sudah lama Nili tidak melawan seorang ahli bela diri peringkat Heavenly Pit. Huang Yin berteriak apa yang dilakukan oleh Yan Hao. Dia tidak boleh menindas temannya Xiaoyu. Yan Hao yang melihat Nili merasa, padahal dia cuma peringkat Eton Pit. Tapi kenapa dia tidak takut sama sekali? Justru Yan Hao merasa kalau anak ini ingin menantangnya. Ternyata ada orang bodoh sepertinya. Yan Hao berkata, kalau mereka berdua hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita. Hari ini, Yan Hao akan melepaskan mereka. Tapi, dia memberi saran, sebaiknya jangan mengikuti Xiaoyu. Mereka akan tertinggal jika mereka mengikuti sampah seperti Xiaoyu. Kalau mereka bersedia mengikuti Yan Hao,
dia akan mempertimbangkan untuk menerima Nili dan Lu Piao. Lu Piao bertanya ke Nili, kenapa Xiaoyu memiliki banyak musuh? Kemudian menanyakan, apakah mereka sebaiknya mengikuti Yan Hao? Nili berkata, kalau keluarga mereka ada di tangan penguasa alam Nether. Apakah Lu Piao tidak memikirkan itu? Lu Piao berkata, kalau dia cuma bercanda, kemudian tertawa. Yan Hao bertanya, apa mereka berdua masih berdiskusi? Mereka berdua harus bangga mendapatkan kesempatan ini. Nili berkata, di perguruan Suke Soul, Yan Hao tidak bisa berbuat apa-apa kepada Nili dan Lu Piao. Yan Hao menjawab, apakah mereka meremehkannya? Huang Yin berteriak, kalau Yan Hao melakukan sesuatu kepada temannya Xiaoyu, Huang Yin tidak akan memaafkannya. Yan Hao bergumam, dia bisa saja memiliki banyak wanita cantik seperti Huang Yin. Kalau bukan karena ayah Huang Yin, seorang tetua, mana mau Yan Hao menghabiskan waktunya untuk wanita seperti itu. Yan Hao berkata, dari tadi Huang Yin berteriak tentang Xiaoyu terus. Apakah tidak ada yang lain? Yan Hao yakin, saking takutnya, sekarang Xiaoyu pasti sedang bersembunyi, lalu menyuruh mereka berdua menjaga tempat tinggalnya. Nili dan Lu Piao tidak menjawab. Kemudian Yan Hao merasakan kalau ada yang bersembunyi. Xiaoyu pun sudah datang. Huang Yin menyapa Xiaoyu. Xiaoyu hanya diam dan berjalan melewati Yan Hao dan Huang Yin. Yan Hao berkata ke Xiaoyu, kalau kultivasi Xiaoyu masih belum berkembang, dan dia masih saja berada di peringkat Eton Pit. Benar-benar konyol. Xiaoyu berkata, kalau tempat ini adalah area pribadi, mereka berdua harus pergi. Yan Hao berkata, apakah Huang Yin masih belum paham juga? Kalau Xiaoyu mengusir mereka berdua, Huang Yin tidak mendengarkan Yan Hao. Dia sudah terpesona oleh sosok Xiaoyu. Yan Hao tidak mengerti, selain wajahnya, Xiaoyu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yan Hao. Apakah semua wanita cuma menyukai tampang saja? Tiba-tiba, dua orang wanita lain datang ke kediaman Xiaoyu. Mereka menyapa Xiaoyu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.